Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geja Kiala Safia dengan NIM A11 2023 14976. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Analisis Kemampuan Algoritma KNN, Random Forest, Decision Tree, dan SVM untuk mendeteksi fraud kartu kredit, sebuah kajian studi literatur. Paper ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis, jadi bukan eksperimen langsung, melainkan mengkaji dan membandingkan hasil dari berbagai penelitian. Pada slide kedua ini, izinkan saya menjelaskan dulu mengapa topik ini penting untuk diteliti. Kalau kita lihat datanya, fraud pada kartu kredit itu bukan masalah kecil. Berdasarkan kajian Baisolan et 2024 di jurnal MDPI Computers, kerugian global akibat fraud kartu kredit itu tercatat melebihi 34 miliar US dollar hanya di tahun 2023 saja. Nah, dan angka itu diproyeksikan akan terus bertambah. Feng dan Kim 2024 menyebutkan kerugian kumulatifnya bisa mencapai 400 miliar US dollar dalam 10 tahun ke depan. Nah, yang menarik, lebih dari 70% transaksi fraud di Uni Eropa itu datang dari transaksi digital tanpa kartu fisik, atau yang disebut card not present. Artinya, semakin kita beralih ke pembayaran digital, semakin besar pula resikonya. Jadi, kesimpulan dari slide ini adalah ancaman fraud ini tidak hanya besar secara angka, tetapi juga terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Sistem deteksi yang ada saat ini juga perlu terus ditingkatkan. Nah, melihat besarnya masalah ini, tentu sudah banyak penelitian yang mencoba mengatasinya menggunakan machine learning. Dan kalau kita lihat tabelnya, ini Khalid et al. 2024, misalnya mereka mengusulkan model ensemble yang menggunakan SVM, KNN, Random Forest, Decision Tree, dan Logistic Regression sekaligus dengan teknik smooth. Lalu, Rinku et al. Pada tahun 2024 bahkan menguji 9 algoritma dalam satu penelitian, mulai dari KNN, SVM, Decision Tree, sampai ada boost dan gradient boosting. Ada juga Wang pada tahun 2025 yang mengembangkan model ensemble dengan teknik penyeimbang data smooth k-means, dan Galuosh et al. Pada tahun 2025 yang merancang sistem hybrid berbasis disjunctive voting ensemble dengan DB-Scan. Sementara Avrier et al. Pada tahun 2023 lebih fokus ke data transaksi nyata sambil mempertimbangkan faktor demografis seperti usia dan waktu transaksi. Intinya, dari penelitian-penelitian di bidang ini sudah banyak dan variatif, tapi justru disinilah masalahnya, yaitu hasilnya berbeda-beda antar penelitian dan belum ada kesimpulan yang seragam. Nah, kalau kita lihat hasilnya, perbedaan ini cukup mencolok. Yang pertama, Random Forest secara keseluruhan, Random Forest di sini secara konsisten jadi yang terbaik. Avrier et al. 2023 melaporkan akurasi 96% dan AUC 98,9%. Bahkan Al-Balawi
Dan Dordori 2025 melaporkan akurasi sampai 99,95% ketika dikombinasikan dengan smooth. Lalu terdapat decision tree. Ini menariknya bisa mencapai recall 100% dalam kondisi tertentu menurut Khalid et al. 2024. Artinya, hampir semua route itu berhasil dideteksi, tetapi kelemahannya algoritma ini rentan overfitting. Nah, pada KNN, performanya itu berada di kisaran 94-97%. Menurut Rinku et al. 2024. Cukup bagus, tetapi sensitif terhadap dimensi data dan skala dataset. Nah, sedangkan SVM ini menghasilkan akurasi 85-97% bergantung konfigurasi kernel yang dipakai. SVM ini solid tapi punya keterbatasan di skalabilitas untuk dataset besar. Nah, dari semua temuan ini, terlihat bahwa tidak ada satu algoritma yang terbaik untuk semua kondisi. Itulah mengapa kajian yang lebih menyeluruh sangat dibutuhkan. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami memiliki pendekatan sistematik literatur review atau SLR. SLR itu secara sederhana adalah cara mengumpulkan dan membandingkan hasil dari banyak penelitian secara sistematis menggunakan protokol yang ketat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Carrera Rivera et al. 2022. Keunggulannya dibanding tinjauan biasa, terdapat 4 hal. Yang pertama, meminimalkan bias seleksi. Kedua, kesimpulan lebih akurat dan lebih kuat karena menggabungkan banyak penelitian. Yang ketiga, mudah menemukan research gap. Dan yang keempat, setiap langkahnya bisa diverifikasi. Marazkah pada tahun 2023 sudah membuktikan efektivitas SLR dengan mengkaji 181 artikel sekaligus dalam satu studi. Nah, dari sini kami menetapkan 4 tujuan penelitian. Yang pertama, memetakan performa keempat algoritma berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score, dan AUC. Kedua, mengidentifikasi faktor teknis yang berpengaruh seperti smooth dan hiperparameter tuning. Yang ketiga, membuat perbandingan kondisional, seperti kapan suatu algoritma ini lebih unggul dari yang lain. Dan keempat, memberikan rekomendasi praktis untuk implementasi nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dijalankan dalam 4 tahapan. Yang pertama, pencarian literatur di 5 database ilmiah, Google Scholar, IEEE Explore, Science Direct, Springer, dan MDPI dengan screening 2 tahap berdasarkan judul abstrak dan full text. Yang kedua, terdapat ekstraksi data terstruktur dari setiap artikel, mencakup jenis dataset, metode pemrosesan, konfigurasi algoritma, dan nilai metrik evaluasi yang disusun dalam matriks perbandingan. Lalu pada tahap ketiga, analisis komparatif lintas studi untuk melihat pola konsistensi dan inkonsistensi antar penelitian. Dan tahap keempat, yang menjadi inti dari novelty penelitian ini adalah analisis boundaries conditions, yaitu mengidentifikasi kondisi-kondisi tertentu di mana performa algoritma bisa berubah signifikan, seperti pengaruh rasio ketidakseimbangan kelas
eh, dan ukuran dataset. Dari keseluruhan proses inilah, eh, saya berharap bisa menghasilkan sebuah condition-based algorithm selection framework yang atau kerangka pemilihan algoritma berbasis kondisi sebagai kontribusi orisinil penelitian ini. Terakhir, ini adalah seluruh daftar sitasi, daftar referensi yang kami gunakan. Semua sumber berjumlah 11 referensi, semuanya berasal dari jurnal akademik berreputasi, diterbitkan antara tahun 2022 hingga 2025, dan semuanya open access. Bisa langsung dibuka melalui link yang tertera. Mulai dari MDPI Computers, MDPI Mathematics, MDPI Big Data and Cognitive Computing, IJCE, Arsif, PMC Scientific Reports, Journal of King South University, PMC Frontiers in AI, Methods X, Pirci, hingga Doaji. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.